Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Halo semuanya, selamat datang kembali. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau meminta maaf karena dalam beberapa bulan ini saya belum mengupload satupun cerita yang kalian tunggu-tunggu. Baiklah, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Cerita berlanjut di sarangnya Irimantium, tidak jauh dari desa Elf. Terlihat Irimantium yang sedang mencari sesuatu untuk dia berikan kepada Elena. Namun, Elena saat itu sudah sangat gugup. Bahkan, saat Irimantium menanyakan apa memang benar namanya adalah Elena, Elena malah menjawabnya dengan sangat gugup, sambil memanggil Irimantium dengan sebutan Tuan. Namun untungnya, Irimantium tidak mempersalahkan hal tersebut. Pada saat itu, Irimantium ternyata sudah menemukan sesuatu yang sedang dia cari untuk dia berikan kepada Elena, yaitu pakaian pembantu. Oleh karena itu, dia langsung memberikannya kepada Elena, sambil mengungkapkan, Elena harus memakainya dan harus memanggilnya dengan sebutan Yonggan Nim mulai sekarang. Setelah Elena menerima pakaian tersebut, dia bertanya-tanya, kapan Ellison dan lainnya akan muncul. Beberapa saat kemudian, setelah Elena mengganti pakaiannya, dia seketika meminta Irimantium untuk keluar sebentar, karena dia ingin membersihkan tempat tersebut. Namun, hal itu malah membuat Irimantium marah, karena sarangnya ini adalah lab penelitiannya yang sangat berharga. Oleh karena itu, Elena pun meminta maaf atas perkataannya menyuruh Irimantium keluar. Irimantium menerima permintaan maafnya, tapi dengan syarat, Elena harus bersikap dingin padanya dan membukakan hatinya untuk dirinya secara perlahan karena kebaikan yang akan dia berikan di masa depan. Seperti yang telah dia rencanakan untuk kisah asmara mereka berdua di masa depan. Karena hal tersebut, Elena seketika menatapnya dengan tatapan menjijikan. Namun, hal itu malah membuat Irimantium semakin menyukainya, sehingga membuat Elena berpikir kalau Irimantium sangat bodoh. Saat Elena bertanya-tanya di mana keberadaan Ellison dan yang lainnya, karena seharusnya mereka akan muncul saat ini juga untuk menangkap Irimantium, dia secara tidak sengaja menemukan mereka sedang bersembunyi sambil memperhatikan dirinya dan Irimantium. Hal itu jelas membuat Elena merasa kesal. Oleh karena itu, dia berteriak, menanyakan apakah mereka hanya akan terus menonton. Melihat keberadaan mereka, Irimantium merasa khawatir, karena dia dapat melihat Ellison dan mereka berdua memiliki energi yang sangat kuat. Sehingga dia pun langsung bersiap melarikan diri menggunakan mantra teleportation yang sudah lama dia buat untuk berjaga-jaga, sambil menebak mereka bertiga bukanlah manusia. Namun, dia gagal mengaktifkan mantra teleportationnya karena Ellison sudah menetralkannya beberapa saat yang lalu. Tidak tinggal diam, dia langsung terbang melarikan diri ke arah pintu masuk gua. Namun, Rurin dan Elena langsung menghalaunya dengan merapal mantra untuk menangkapnya. Setelah semua itu, Elena mendadak muncul di belakang mereka berdua, kemudian menanyakan, sudah berapa lama mereka memperhatikan semuanya. Karena mereka hanya diam saja, Ellison mencoba menjelaskan kepadanya ada banyak mantra pelarian di tempat ini. Jadi dia perlu membutuhkan banyak waktu untuk menetralkan semuanya. Namun, Elena tidak mau mempercayainya, sehingga dia pun langsung menatap Ellison dengan tatapan mencurigakan. Ellison yang tak mau Elena salah paham kepada dirinya sendiri, lantas mengungkapkan hal yang sebenarnya telah terjadi, bahwa Rurin dan Serena sebenarnya ingin melihat ekspresinya sebelumnya. Setelah beberapa saat, Rurin tiba-tiba menyadari Irimantium sedang menggumamkan sesuatu. Kemudian, tepat di bawah tubuhnya Irimantium, muncul mantra yang tiba-tiba aktif, dan pada saat itu, Irimantium sempat mengungkapkan, kalau mereka telah melakukan kesalahan karena sudah mengabaikan dirinya. Sementara itu, di desa Elf, terlihat Lilinia yang sedang mengkhawatirkan Elena. Mengetahui hal tersebut, Nerea, pemimpin ras Elf memintanya untuk tidak perlu cemas, karena dia tahu Ellison dan yang lainnya memiliki kekuatan yang kuat untuk menghadapi Irimantium. Namun tiba-tiba saja, tepat di hadapan mereka, muncul lingkaran sihir yang sangat aneh. Setelah lingkaran sihir tersebut meledak dan menyebar di seluruh desa Elf, semua elf yang menghirup sihirnya seketika kehilangan akal,
karena mereka tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka, kemudian menodongkan senjata mereka ke tubuh mereka masing-masing. Di tempat sebelumnya, terlihat Irimantium yang sedang tertawa keras, sambil mengungkapkan, jika Ellison ingin menghancurkan semua mantra yang dia buat, Ellison seharusnya juga memeriksanya di desa elf, bukan hanya di dalam sarangnya saja. Kemudian, dia memperingati Ellison dan yang lain untuk melepaskan dirinya dan membiarkan Elena mengikutinya. Jika tidak, semua penduduk ras elf yang ada di sekitar wilayah ini akan membunuh diri mereka sendiri. Mendengar peringatannya itu, Elena dan Serena terkejut, karena mereka dapat merasakan sesuatu yang berbahaya sedang menyebar di seluruh hutan elf. Untuk membuktikan hal tersebut, Rurin mencoba memeriksanya. Dengan penglihatannya yang begitu tajam, Rurin dapat melihat dari jauh kalau semua ras elf sedang menodongkan senjata mereka ke leher mereka sendiri. Serena yang ada di belakangnya Rurin menduga kalau Irimantium baru saja mengaktifkan mantra pengendali pikiran berskala besar. Dugaannya ternyata benar, karena saat itu, Irimantium langsung menceritakan, sudah lebih dari 100 tahun dia mempelajari tentang otak dari berbagai ras, dan membuat mantra pengendalian pikiran berskala besar seperti ini hanya masalah sepele baginya. Tiba-tiba, Irimantium mulai mengeluarkan air mata, kemudian mengungkapkan, dia membuat mantra tersebut karena dia terus menahan kepedihan ditinggal pergi para calon istrinya. Setelah itu, dia menyuruh Elena mengambil keputusan, mengorbankan rasnya atau menjadi istrinya. Elena yang tidak mau kehilangan satupun anggota ras elfnya, tanpa pikir panjang mengatakan, dia sudah mengambil keputusan, dia bersedia menjadi istrinya. Akan tetapi, Ellison seketika menyuruhnya menarik perkataannya sebelumnya, sambil mengeluarkan energi sihirnya. Kemudian, dia langsung merapal mantra yang begitu besar dalam sekejap, sambil mengungkapkan ancaman apapun tidak ada gunanya di hadapannya. Setelah semua itu, semua penduduk ras elf kembali mendapatkan kesadaran mereka dan Ellison langsung meminta Elena untuk tidak perlu khawatir lagi. Oleh karena itu, Elena jelas langsung berterima kasih kepada Ellison. Irimantium yang sudah sangat khawatir, tiba-tiba bertambah khawatir, karena Rurin dan Serena tiba-tiba mendekatinya. Sebelum melakukan sesuatu kepada Irimantium, mereka sempat bertanya apakah Elena tidak masalah membiarkan mereka melakukan sesuatu kepada Irimantium. Elena yang masih merasa sedih, dengan tatapan jijik mengungkapkan, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena dia saat ini sudah menganggap Irimantium sebagai naga terburuk yang pernah dia temui. Namun tanpa diduga, tatapan Elena malah membuat Irimantium seketika merasa bergairah, sebab dia sangat menyukai tatapan seperti itu karena sifatnya yang aneh. Bahkan setelah dia dihajar habis-habisan, dia masih sempat mengungkapkan perasaannya. Malam harinya, terlihat semua penduduk ras elf yang sedang merayakan kebebasan mereka dari Irimantium. Di salah satu tempat, Serena sedang mengeluh karena makanan yang mereka makan hanyalah sayuran, sementara dia adalah naga. Di sampingnya, Rurin sedang menuangkan sesuatu ke dalam makanannya. Setelah mencicipinya, Rurin yang juga merupakan naga malah menikmatinya. Kemudian, dia memberikan sesuatu yang dia tuangkan pada makanannya sebelumnya kepada Serena, sambil menjelaskan, itu adalah saus pemberian Ellison yang bisa membuat rasa sayuran menjadi lebih enak. Mengetahui hal tersebut, Serena malah memarahi Rurin karena dia baru memberikan hal tersebut sekarang. Pada saat itu, Nerea tiba-tiba muncul untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua dengan sangat tulus, dengan mengatakan, rasa terima kasih darinya tidak hanya bisa disampaikan lewat kalimat saja. Nerea mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan sangat tulus karena dia mengira mereka berdualah yang paling berjasa membantu rasnya menyelesaikan semuanya dan membebaskan mereka dari mantra pengendali pikiran milik Irimantium. Oleh karena itu, Rurin langsung menjelaskan kepada Nerea kalau dia sudah salah paham, bahwa sebenarnya Ellison lah yang telah melakukan semua hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, Nerea benar-benar terkejut, karena sebenarnya, dia tidak mengetahui Ellison memiliki kekuatan sebesar itu, karena membebaskan mereka dari mantra pengendali pikiran milik Irimantium membutuhkan kekuatan sihir yang begitu kuat. Sementara itu, di tempat lain, Ellison yang telah membagikan saus kepada para elf, langsung bergegas pergi ke tempat lain, yaitu menemui patung pahlawan ras elf, yaitu patung milik sahabat lamanya. Setelah menatap patung sahabatnya tersebut, Ellison langsung teringat tentang masa lalunya, di mana pada saat itu, dia yang masih berada di level 7 sedang bertengkar dengan sahabatnya tersebut.
Sahabatnya tersebut merupakan pahlawan ras elf yang bernama Venen. Dia bertengkar dengan Ellison karena dia tidak terima Ellison hanya memasakkan sayuran untuknya, padahal dia ingin memakan daging. Salah satu sahabat mereka yang merupakan pengembara draft bernama Daron yang sedang menikmati makanannya, sedang mengeluh karena Ellison dan Venen bisa-bisanya bertengkar karena makanan. Ellison yang tak terima makanan buatannya ditumpahkan, mengejek Venen dengan mengatakan kalau Venen ingin memakan daging tapi tidak bisa mencerna daging dengan benar. Mendengar ejekannya tersebut, Venen mengungkapkan kalau Ellison tahu memasak daging dengan sangat sempurna, jadi mengapa dia tidak bisa mencerna daging. Di tengah perdebatan tersebut, Daron tiba-tiba berteriak. Menurutnya pertengkaran antara draft dan elf lebih masuk akal. Setelah meneriaki hal tersebut, Daron menunjuk ke sesuatu tempat, sambil menyuruh mereka melihat ke arah tempat tersebut. Ternyata, tempat tersebut merupakan tempat para pengungsi yang mereka lindungi, dan pada saat itu, sekelompok monster sedang menyerang para pengungsi tersebut. Tidak tinggal diam, mereka langsung bersiap, dan saat salah satu pengungsi akan dimakan hidup-hidup, mereka langsung menyerang monster tersebut, dan mulai melindungi semua pengungsi. Pada saat ini, Ellison yang sedang merenungi masa lalunya, tiba-tiba dihampiri oleh Nerea. Melihat Nerea, Ellison menanyakan, apakah pahlawan mereka, yaitu Venen membenci dirinya. Dengan wajah murung, Nerea mengungkapkan kalau Venen tidak membencinya. Karena ungkapannya tersebut, Ellison kembali menanyakan, apakah Nerea juga tidak membenci dirinya. Ellison menanyakan hal tersebut karena 2 tahun lalu, Ellison lah yang mengantarkan mayatnya Venen dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Oleh sebab itu, Ellison mengira Nerea membencinya. Dikarenakan hal tersebutlah, Nerea menjelaskan, Venen pernah berjanji padanya akan kembali tidak peduli apapun yang telah terjadi, dan Ellison telah membuat Venen menepati janjinya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membenci Ellison, terlebih lagi Ellison telah membebaskan rasnya dari Irimantium. Keesokan harinya, setelah berpamitan untuk pergi membawa Irimantium, Irimantium dengan raut wajah khawatir tiba-tiba menanyakan mereka akan membawanya kemana. Namun, mereka semua hanya mengabaikannya dan langsung bergegas pergi. Malam pun tiba, di rumahnya penguasa kota Grake, terlihat Ellison dan yang lainnya sedang disambut oleh Dieran. Setelah beberapa saat, Dieran tiba-tiba membawa Ellison ke kamar ayahnya. Sesampainya di sana, Dieran langsung memperkenalkan Ellison kepada ibunya, kemudian mengungkapkan, Ellison telah banyak membantunya. Saat Berna sedang menatap wajahnya Ellison, dia seketika berdiri mendekati Ellison, kemudian menanyakan kenapa Ellison tiba-tiba menghilang setelah membantu keluarganya. Namun, Ellison hanya menanggapi pertanyaannya itu dengan mengungkapkan, dia tidak menduga Berna masih mengingatnya. Kemudian, Ellison seketika berbisik kepada Dieran, menanyakan apakah ibunya tahu kalau dirinya yang telah menghancurkan kastil penguasa kota Dedran. Karena bagaimanapun juga penguasa kota Dedran adalah ayahnya Berna. Dieran menjelaskan, tidak ada yang tahu selain dirinya di keluarganya ini. Terlebih lagi, sulit menjelaskan bagaimana kastil penguasa kota Dedran hancur kepada ibunya. Setelah itu, Berna tiba-tiba menggenggam tangannya Ellison untuk berterima kasih dengan tulus. Namun, Ellison tiba-tiba menarik tangannya, sambil mengungkapkan, Berna tidak perlu berterima kasih, karena masih ada satu orang yang belum dia selamatkan. Mendengar perkataannya, Berna dan Dieran terkejut. Kemudian, Rurin seketika muncul sambil membawa Irimantium yang telah berubah menjadi wujud manusianya. Tiba-tiba, Rurin menendangnya sambil menyuruhnya untuk menyembuhkan ayahnya Dieran. Bukannya merasa kesal, wajahnya Irimantium malah memerah. Saat Irimantium akan menyembuhkan Riden, yaitu ayahnya Dieran, Dieran seketika akan menghentikannya. Namun, Ellison langsung bertindak, memintanya untuk tetap tenang sambil menyuruhnya untuk memperhatikan saja. Ketika Irimantium menyentuh kepalanya Riden, dia dapat merasakan kalau otaknya telah mengalami kerusakan yang cukup fatal, dan tiba-tiba saja, dia menyemburkan nafasnya ke wajahnya Riden. Beberapa saat kemudian, Berna dan Dieran seketika mulai mengeluarkan air mata, karena pada saat itu, Riden membuka matanya secara perlahan sambil menyebut nama mereka. Hal itu membuat Ellison tersenyum, karena dia tiba-tiba teringat tentang ibunya, sehingga membuatnya merasa sedih. Sesuai perjanjian,
mereka akan melepaskan irimantium, oleh karena itu, Rurin langsung melepaskannya. Tetapi jika dia mendengar lagi hal-hal aneh tentangnya, dia berjanji dia tidak akan melepaskannya lain kali. Setelah semua itu, Ellison seketika mengajak Rurin pulang. Hal tersebut membuat Rurin terkejut, karena Ellison tidak berniat meminta imbalan apapun kepada keluarganya di Eran setelah semua yang telah mereka lakukan. Mendengar perkataannya, Ellison mengungkapkan mereka memiliki begitu banyak uang, dan saat ini, dia tidak mau mengganggu momen bahagia mereka. Setibanya di restoran, Ellison yang baru mengetahui dia kehabisan stok bir karena Rurin sudah menghabiskannya langsung membuat lingkaran sihir summoning untuk mensumon bir. Pada saat itu, Ellison merasakan tekanan yang sering dia rasakan saat mensumon sesuatu dari bumi telah berkurang. Teringat ini pertama kalinya dia mensumon sesuatu setelah menyerap Ancient Marble. Dia berpikir karena alasan itulah tekanan tersebut telah berkurang. Namun tiba-tiba saja, tepat di atas lingkaran sihir summoning yang ia buat, muncul energi yang sangat padat, sehingga membuat dirinya kehilangan kesadarannya. Singkat cerita, di bumi, tepat di tengah jalan, terlihat Rurin yang mencoba membangunkan Ellison. Saat Ellison telah tersadar, Rurin langsung menanyakan ada di mana mereka sekarang. Ellison yang sedang kebingungan, hanya diam mengabaikannya. Saat itu, ada seseorang wanita mencoba mendekati mereka untuk menanyakan apakah mereka berdua baik-baik saja. Saat wanita itu berkata dia akan menelpon 911, Rurin yang tidak mengerti apa maksudnya, berniat menanyakan maksudnya. Namun, Ellison langsung menutup mulutnya sambil berkata kepada wanita itu bahwa mereka berdua baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, setelah Ellison menjelaskan semua kepada Rurin, bahwa dia berasal dari dunia ini, Rurin jelas terkejut. Setelah itu, Ellison mengungkapkan, dia benar-benar tidak menyangka, dia bisa kembali ke dunianya ini. Pada saat itu, Rurin menanyakan kalau mereka ada di daerah mana sekarang. Mendengar perkataannya, Ellison mencoba memperhatikan semua yang bisa dia lihat. Oleh karena itu, dia dapat menyadari kalau di dunianya ini baru 15 tahun terlewati sejak pertama kali dia dipindahkan. Namun, kalau dia membandingkan persimpangan dan jalan raya yang sekarang dengan ingatannya dari 15 tahun yang lalu, dia tidak dapat mengetahui mereka ada di mana sekarang. Menyadari Rurin sedang khawatir, Ellison menyuruhnya untuk tetap tenang, karena dia membawa koin emas. Di dunia sebelumnya, tepat di pagi hari, terlihat semua karyawannya Ellison yang mulai bekerja. Setelah beberapa saat, Linte tiba-tiba menghampiri Ment untuk memberitahunya bahwa restoran belum buka sampai sekarang, padahal restoran selalu buka lebih awal. Di bumi, Ellison yang baru saja mengajak Rurin berbelanja, menjelaskan kepadanya pakaian yang mereka pakai sebelumnya terlalu menarik perhatian. Tiba-tiba saja, Ellison menghela nafasnya, merasa sial karena seharusnya dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dari menjual emas sebelumnya. Tapi karena dia tidak memiliki tanda pengenal, emasnya tersebut hanya terjual dengan harga rendah. Setelah berjalan beberapa saat, Rurin seketika bertanya apa Ellison tidak lapar. Mendengar perkataannya, Ellison teringat kalau semua restoran di dunianya ini memiliki begitu banyak menu makanan yang enak. Singkat cerita, Rurin yang sedang menyantap mie jajangmyeon yang baru saja dia pesan, menyadari Ellison belum memesan apapun sampai sekarang. Oleh karena itu, dia menyarankannya untuk segera memesan sesuatu. Ellison belum memesan satupun makanan karena dia sedang terkejut dengan harga semua makanan yang ada di daftar menu. Karena hal itu, Rurin menyamakan Ellison dengan tetua ras naga. Mengingat dia sudah lama tidak makan makanan dari di dunianya ini, Ellison berpikir menghemat uang tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, dia memutuskan memesan begitu banyak makanan dan menikmatinya bersama Rurin. Di dunia sebelumnya, terlihat semua pelanggannya yang sedang menunggunya membuka restoran. Karena Ellison sampai saat ini belum juga membuka restoran, beberapa pelanggan yang sudah sangat kesal memutuskan untuk pergi ke restoran lain. Ment yang sedang memperhatikan mereka, berpikir ini merupakan masalah besar, karena jika para pelanggan terus pergi, reputasi restoran akan menurun. Setelah mereka membahas hal tersebut beberapa saat, mereka berpikir kalau Ellison dan Rurin tidak di restoran sekarang. Tiba-tiba saja, Linte dengan percaya diri berkata, bagaimana jika mereka saja yang membuka restoran sampai Ellison kembali, dan membuat menu yang sering Ellison sajikan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Sementara itu, di bumi,
terlihat Ellison dan Rurin yang sedang menaiki kereta. Saat Rurin menatap keluar, dia seketika menanyakan apa mereka akan menemui ibunya Ellison. Karena pertanyaannya itu, Ellison sempat terdiam. Kemudian, dia mulai tersenyum, sambil mengungkapkan dia tidak menduga Rurin akan menyadari tujuannya. Ketika Rurin melihat pemandangan yang begitu indah di saat itu, dia tiba-tiba mengungkapkan, dunianya Ellison benar-benar sangat indah. Mendengar perkataannya, Ellison seketika termenung, lalu menanyakan, apa yang akan Rurin lakukan jika dirinya memintanya untuk tinggal di dunianya ini bersamanya selamanya. Pertanyaan tersebut membuat Rurin terkejut, sehingga Ellison pun menjelaskan, dia sudah memikirkan hal tersebut semenjak mereka sampai di dunianya ini. Terlebih lagi, karena dia sudah menyerap salah satu Ancient Marble dan dirinya sudah berada di dunia ini, ancaman kemunculan penguasa naga akan menghilang. Melihat Rurin hanya diam saja, Ellison menyuruhnya untuk tidak menjawab pertanyaannya sekarang, dan memutuskannya setelah memikirkannya baik-baik. Mendengar perkataannya itu, Rurin tiba-tiba bertanya, apakah jika dirinya menolak, Ellison akan menyerah untuk tinggal dan kembali bersamanya. Kemudian, cerita dialihkan di masa lalu, ketika Ellison masih bersama Venen dan Daron. Pada saat itu, Venen dan Daron sedang tidur, sedangkan Ellison mencoba membuat portal untuk kembali ke dunianya. Karena energi sihir yang begitu kuat, Venen dan Daron terbangun, kemudian menanyakan apa yang sedang Ellison lakukan. Meskipun Ellison berhasil membuat portal, namun portal tersebut hanya sebesar jarinya. Ketika dia akan memasukkan jarinya, sambil mengungkapkan dia akhirnya bisa kembali, Venen dan Daron langsung menghentikannya, karena mereka tahu, portal tersebut akan langsung menghilang setelah Ellison memasukkan jarinya, dan jelas, Ellison juga akan kehilangan jarinya. Karena Ellison tidak dapat melakukan apapun, dia hanya memasukkan selembar kertas ke dalam portal kecil tersebut sambil menyuruh mereka untuk melepaskannya. Setelah portal tersebut menghilang sepenuhnya, Venen langsung memarahi Ellison, menyuruhnya menyerah untuk membuat portal seperti itu, karena hal tersebut tidak dapat diselesaikan bahkan dengan mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya Ellison saat ini. Setelah Venen memarahinya, Ellison yang sedang terdiam, tiba-tiba mengungkapkan, Daron akan kembali ke tambang setelah perang selesai, dan Venen akan kembali ke hutan elf. Sesudah mengatakan hal tersebut, Ellison seketika bertanya kepada mereka berdua, bagaimana dengan dirinya setelah perang sudah berakhir. Di masa sekarang, Ellison yang sedang terdiam, mendadak tersenyum, lalu mengungkapkan, memangnya dia pernah meninggalkan Rurin. Sementara itu, di dunia sebelumnya, atau lebih tepatnya di restoran, terlihat Matt yang baru saja memotong daging. Saat dia akan mencari kayu bakar, Miltain mendekatinya, lalu mengungkapkan, menurutnya, Ellison sering memanggang daging dengan sihir, oleh karena itu, mereka berdua langsung melirik ke arahnya Elena, karena mereka yakin Elena bisa menggunakan sihir api. Namun sayangnya, ekspektasi mereka terhadap Elena terlalu tinggi, karena Elena hanya bisa mengeluarkan sihir api yang sangat kecil. Namun tiba-tiba saja, Serena menyuruh mereka untuk menjauh. Kemudian, dia dengan sombongnya menunjukkan keahliannya dalam mengeluarkan sihir api, sambil menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang api, dan hanya perlu fokus dalam memasak. Karena hal tersebut, Matt yang sedang merasa sedikit khawatir, mencoba menenangkan dirinya, sambil berkata dalam hatinya, entah siapa dia, tapi masalahnya terselesaikan sekarang. Setelah semua itu, mereka memutuskan untuk memulai memasak dan membuka restoran. Namun sayangnya, semua hidangan yang mereka masak tidak sesuai dengan ekspektasi para pelanggan. Bahkan, salah satu pelanggan yang merupakan seorang penambang sempat menanyakan, mengapa mereka menyajikannya arang. Matt yang sedang melayani pelanggan tersebut meminta maaf dan berkata dia akan segera menyajikan hidangan lain. Sementara itu, di dapur, Knoll yang sedang menaburi sayuran dengan garam, menanyakan pada Miltain apakah dia harus menaburinya sebanyak ini, dan di sisi lain, Ment yang sedang mencari garam, secara tidak sengaja malah mengambil gula untuk dia taburi pada hidangan yang sedang dia buat, sehingga kedua pelanggan yang menyantap kedua hidangan tersebut, langsung memuntahkannya setelah mencicipinya. Setelah beberapa saat, para pelanggan akhirnya mulai marah, dan meminta uang pengembalian. Matt yang sedang memanggang daging di dapur, mendengar keributan tersebut, oleh karena itu, dia berpikir, jika hal ini terus berlanjut, restoran akan bangkrut sebelum Ellison kembali. Tapi sebelum menyelesaikan masalah tersebut, ada sebuah masalah lain yang sedang menimpanya, yaitu api yang dia gunakan terlalu besar, bahkan, daging yang dia panggang langsung gosong dalam sekejap ketika dia baru memanggangnya.
Saat dia melirik ke arah Serena, dia menyadari Serena tidak berniat mengecilkan apinya. Oleh sebab itu, dia bertanya-tanya bagaimana caranya memanggang daging tanpa menggosokkannya. Ketika perhatiannya teralihkan pada sebuah panci, dia tiba-tiba terpikirkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, di bumi, terlihat Ellison bersama Rurin yang sedang berjalan menuju ke rumahnya Ellison untuk menemui ibunya. Pada saat itu, Rurin sempat bertanya apakah mereka tidak tersesat. Ellison dengan santai menjawab, tentu saja tidak. Setibanya di depan rumahnya, Ellison sempat terdiam dan tersenyum, sambil mengungkapkan, aku pulang. Setelah mengetuk pintu, Ellison sempat merasa gugup, bertanya-tanya apakah ibunya masih mengenalinya meski penampilannya tidak berubah setelah 15 tahun. Namun setelah beberapa saat membunyikan bel rumah dan mengetuk pintu, tidak ada siapapun yang merespon untuk membukakan pintu. Namun tiba-tiba saja, pintu di rumah sebelah terbuka, dan pada saat itu, ada seorang wanita yang keluar. Ketika wanita tersebut melirik ke arahnya Ellison, dia langsung menanyakan apakah Ellison adalah putranya Nyonya Jeonghwa. Karena pertanyaannya tersebut, Ellison merasa senang dan langsung membenarkan pertanyaannya. Setelah itu, Ellison menanyakan apakah wanita tersebut tahu di mana ibunya saat ini. Sambil membersihkan kacamatanya, wanita tersebut mengungkapkan, ibunya Ellison sudah tidak tinggal di sini dan meminta mereka mengikutinya untuk pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, wanita tersebut menceritakan, dia mengenal ibunya Ellison ketika baru pindah 5 tahun lalu. Karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dia hanya bisa makan mie gelas setiap hari, dan pada akhirnya, ibunya Ellison selalu memasakkannya makanan dan mereka berdua pun menjadi dekat. Wanita itu juga menceritakan, ibunya Ellison selalu menceritakan Ellison kepadanya, dan kata ibunya Ellison seumuran dengannya. Saat mereka telah berada di pinggiran kota, Ellison seketika menanyakan mereka akan pergi kemana. Bukannya menjawab pertanyaan Ellison, wanita tersebut malah mengungkapkan, Nyonya Jeonghwa selalu merindukan Ellison, dan dia juga menanyakan, kenapa Ellison baru memutuskan untuk kembali sekarang. Dan pada saat itu, tepat di hadapan mereka, terlihat sebuah kuburan, dan ternyata, kuburan tersebut merupakan kuburan milik ibunya Ellison yang telah meninggal 2 tahun lalu. Jelas, hal tersebut membuat Ellison terkejut, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung.